Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 12 ingin membahas prosedur dan teknik diagnosis kesulitan belajar. Pengertian belajar. Belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Wickel menyatakan bahwa belajar adalah suatu aktivitas mental psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan nilai-nilai. Perubahan sikap secara relatif konstan dan berbekas. Sejalan dengan hal itu, Sujana menyatakan bahwa apabila kita bicara tentang belajar, maka kita bicara tentang cara mengubah tingkah laku seseorang atau individu melalui berbagai pengalaman yang ditempuhnya. Berdasarkan pernyataan di atas, belajar dapat dipandang sebagai proses dalam melihat apa yang terjadi selama siswa mengalami pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Siswa, guru, dan tujuannya adalah tiga hal yang penting yang saling terkait selama proses belajar mengajar berlangsung. B. Kesulitan belajar. Banyak faktor yang menjadi penyebab kesulitan belajar. Menurut Muhibbin, faktor-faktor penyebab timbulnya kesulitan belajar terdiri atas dua macam, yaitu satu, faktor internal siswa, yaitu hal-hal itu keadaan yang muncul dari dalam diri siswa sendiri yang meliputi gangguan atau kurang mampunya psikofisik siswa, seperti rendahnya kapasitas intelektual, inteligensi siswa, labilnya emosi dan sikap, serta terganggunya indera penglihat dan pendengar, mata dan telinga. Faktor eksternal siswa yaitu hal-hal atau keadaan yang datang dari luar diri siswa yang meliputi semua situasi dan kondisi lingkungan sekitar yang tidak mendukung aktivitas siswa seperti lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah. C. Diagnosis mengatasi kesulitan belajar. 1. Diagnosis. Diagnosis merupakan upaya untuk menemukan faktor-faktor penyebab atau yang melatar belakangi timbulnya masalah siswa. Dalam konteks proses belajar mengajar, faktor-faktor yang penyebab kegagalan belajar siswa bisa dilihat dari segi input proses ataupun output belajarnya. 2. Prognosis. Langkah ini untuk memperkirakan apakah masalah yang dialami siswa masih mungkin untuk diatasi serta menentukan berbagai alternatif pemecahannya. Hal ini dilakukan dengan cara mengintegrasikan dan menginterpretasikan hasil-hasil langkah kedua dan ketiga. Proses mengambil keputusan pada tahap ini seyogyanya terlebih dahulu dilaksanakan konferensi kasus dengan melibatkan pihak-pihak yang kompeten untuk diminta bekerja sama menangani kasus yang dihadapin. 3. Tes diagnostis. Tes diagnostis kesulitan belajar sendiri dilakukan melalui pengujian dan studi bersama terhadap gejala fakta tentang suatu hal untuk menemukan karakteristik atau kesalahan-kesalahan yang esensial. Tes diagnosis kesulitan belajar juga tidak dapat menyangkut soal aspek belajar dalam arti seperti yang ini masalah penguasaan materi belajar semata, melainkan melibatkan seluruh aspek kepribadian yang menyangkut perilaku siswa. Bimbingan belajar. 1. Identifikasi kasus. 1. Kode Opras melakukan wawancara dengan memanggil semua siswa secara bergiliran, sehingga dengan cara ini akan dapat ditemukan siswa yang benar-benar membutuhkan layanan bimbingan. 2. Maintain good relationship. Menciptakan hubungan yang baik, penuh keakraban sehingga tidak terjadi jurang pemisah antara guru dan siswa. 3. Developing a desire for counseling. Menciptakan suasana yang menimbulkan ke arah menyadari siswa akan masalah yang dihadapinya. 4. Melakukan analisis terhadap hasil belajar siswa. Dengan cara ini bisa diketahui tingkat dan jenis kesulitan atau kegagalan belajar yang dihadapi siswa. 5. Melakukan analisis sosiometris. Dengan cara ini dapat ditemukan siswa yang diduga mengalami kesulitan penyesuaian sosial. Sekian dan terima kasih. Kami tutupin dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.